Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya karena izinnya jualah sehingga pada kesempatan yang mudah-mudahan dipenuhi berkah ini kita bisa bersilaturahim dalam kegiatan yang mulia ini. Insya Allah tentu akan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah. Yang kedua, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa oleh pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Agung Al-Akbar ini telah mengadakan berbagai macam kegiatan-kegiatan tentu untuk peningkatan kualitas keislaman dan keimanan kita. Di antara kegiatan itu adalah yang sekarang ini yang terselenggara, yang berlangsung, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Tentu ini sangat penting bagi setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya adalah karena beberapa faktor. Yang pertama, bahwa Quran adalah satu-satunya kitab yang sekarang ini dan untuk masa datang hatta ya'tiyanal yaqin, sampai datang kematian pada diri kita semua, bahwa dia menjadi pedoman hidup bagi setiap manusia, terutama bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kita tentu yakin bahwa Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang maha tahu tentang segala kebutuhan manusia. Karenanya dibuatkanlah pedoman hidup bagi manusia agar manusia ini dalam perjalanan hidupnya bisa sampai kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala dan tentu dengan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah panggilkan kepada setiap manusia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kalian semua kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita mesti gemar membaca dan mengkaji Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, bahwa Al-Quran ini satu-satunya mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih ada di dunia ini. Seluruh nabi dan rasul ketika mereka meninggal, maka mukjizat mereka hilang bersamaan dengan wafatnya para nabi dan rasul itu. Tetapi Rasulullah SAW, mukjizat yang terbesar yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran. Dan Allah menjamin Al-Quran ini akan abadi selama-lamanya. Allah nyatakan, Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Kamilah, kata Allah, yang menurunkan Quran dan kami akan menjaganya. Berbagai upaya orang untuk menyelewengkan, membumi, hanguskan, bahkan berupaya untuk mengadakan tazwir wa tahrif Al-Quran.
Tetapi karena Allah menjamin bahwa ini akan terjaga, maka seluruh usaha mereka sia-sia. Selanjutnya, bahwa membaca Al-Quran dan mengkajinya adalah mereka orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah siapa yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Selanjutnya, Al-Quran ketika kita membacanya tentu bernilai ibadah. Membaca Al-Quran tidak membutuhkan tenaga yang berlebihan. Membaca Al-Quran tidak membutuhkan pengorbanan materi. Tetapi manfaatnya bagi yang pembacanya dan juga bagi orang-orang yang mendengarkan, bahkan di lingkungan itu sangat besar manfaatnya. Rasulullah menyatakan, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu bernilai 10 pahala. La aqulu alif lam mim harf. Saya, kata Rasulullah, tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Lakinnal alif harf, tapi alif itu satu huruf. Wal lam harf, lam juga satu huruf. Wal mim harf, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Kalau setiap hurufnya mengandung 10 pahala, maka dalam alif lam mim saja itu mengandung 30 pahala. Bagaimana kalau kita membaca setengah halaman? Tentu memerlukan waktu yang cukup untuk menghitung bilangan-bilangan huruf dari Al-Quran yang ada dalam setengah halaman itu. Kali 10, setiap hurufnya kali 10. Maka sekian banyak kebaikan-kebaikan yang kita peroleh. Para pemirsa sekalian, Allah memerintahkan kepada kita dalam perjalanan hidup kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa yang dimaksudkan adalah amal-amal dari kebajikan yang kita lakukan. Pahala yang kita dapat dari kebaikan yang kita lakukan. Sedangkan pahala yang kita dapat dari membaca Al-Quran bukan hal yang biasa, tetapi luar biasa. Selanjutnya, selalu membaca Al-Quran itu artinya kita selalu berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Rasulullah memerintahkan kepada kita setiap muslim yang beriman. Beliau menyatakan, duru ma'al Quran haitsu ma dara. Beredarlah kalian bersama dengan Al-Quran di mana sekali saja kalian berada. Artinya jemaah sekalian, dimanapun kita berada, maka pedoman-pedoman yang Allah tetapkan dalam Al-Quran hendaknya lepas pada diri kita. Hendaknya tidak lepas pada diri kita semua. Selalu kita menjadikan Al-Quran sebagai panutan dan pegangan hidup, beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan menjadi orang-orang yang di satu sisi dia beragama sesuai dengan Al-Quran, tetapi di sisi lain dia melepaskan nilai-nilai Quran. Orang yang seperti ini Allah menjaminkan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dengan tegas, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebahagian dari Al-Quran dan kalian mengingkari sebahagian yang lain? Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tak ada balasannya bagi orang yang melakukan hal yang seperti itu di antara kalian, hai orang-orang muslim, melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Wasaturadduna ila asyaddil adzab. Nanti kalian akan dikembalikan kepada siksa yang maha keras. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Persoalannya bahwa kita punya keterbatasan itu masalah yang kedua.
Tetapi yang pertama kali yang kita harus yakini dan berusaha untuk perjuangkan adalah bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran mutlak dan sangat dipentingkan untuk menjadi pengamalan dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita menyadari tentu sebagai manusia biasa ada keterbatasan-keterbatasan untuk itu. Tetapi siapa di antara kita yang terbaik mengamalkan Al-Quran, maka dialah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan kemuliaan yang berlebih. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di sisi Allah di antara kalian, hai orang-orang yang beriman, adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya siapa yang paling banyak mengamalkan Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Untuk kali pertama pertemuan kita ini, maka yang kita akan bahas adalah surah Al-Fatihah. Buku yang kita jadikan pegangan adalah buku tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi ini dikarang oleh Syekh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi dan disingkat dengan Tafsir Al-Qurtubi. Mengapa Tafsir Al-Qurtubi yang kita jadikan sebagai pegangan kali ini? Bukankah ada tafsir-tafsir yang lain seperti misalnya tafsir Fi Dhilalil Quran, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lainnya? Ya, semua itu adalah buku-buku tafsir yang tak ternilai harganya, luar biasa. Tetapi ada pendapat sebagian ulama menyatakan bahwa tafsir Qurtubi punya kelebihan, yaitu bahwa dia lebih baik dalam persoalan hukum. Lebih baik dalam persoalan hukum. Meskipun juga ulama kita menyatakan bahwa tafsir yang unggul dalam persoalan sosial dan politik yaitu tafsir Fi Dhilalil Quran. Ya, jadi tafsir Qurtubi adalah tafsir yang unggul dalam persoalan hukum. Inilah yang kita jadikan sebagai pegangan kita, ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Hadirin dan hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah. Tentang surah Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Fatihah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ini juga menjadi salah satu dari pegangan kita. Menurut ulama ada beberapa nama dari surah Al-Fatihah ini. Yang pertama, surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan As-Salah. Kenapa demikian? Karena adanya hadits qudsi. Hadits qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan menurut bahasa pribadi beliau. Apakah ini sesuatu yang sangat perlu untuk dipegangi? Ya. Ya. Meskipun ini firman Allah yang disampaikan menurut bahasa Rasulullah, tapi kan Allah menjamin di dalam Al-Quran. Allah nyatakan tentang Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidaklah bertutur kata sesuai dengan hawa nafsu pribadi beliau, melainkan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Jadi meskipun firman Allah dan disampaikan dengan bahasa pribadi Rasulullah, tetap ini menjadi sebuah pegangan yang mesti diperhatikan. Jadi Al-Fatihah dinamakan juga dengan As-Salah karena adanya hadits qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla,
berfirman Allah yang maha mulia dan maha agung. Allah nyatakan, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Saya membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bahagian. Wali abdi ma sa'alah. Dan hambaku akan memperoleh apa yang dia minta. Yang dimaksud dengan as-salah dalam hadis qudsi ini, qasamtus salah, yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah yang dibaca di dalam salat. Jadi as-salah yang dimaksud dalam hadis qudsi ini adalah surah Al-Fatihah yang dibaca di dalam salat. Sehingga Allah nyatakan, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Bukankah salat tanpa bacaan surah Al-Fatihah maka tidak sah? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kalau tidak dibacakan surah Al-Fatihah. Nama yang kedua dari surah Al-Fatihah yaitu Alhamdu. Kenapa Alhamdu? Karena ayat ini dimulai dengan kata Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketiga, Al-Fatihah juga disebut dengan kata Fatihatul Kitab. Mengapa dikatakan Fatihatul Kitab? Karena ketika Alkitab, Al-Quran dibuka, maka pertama kali yang kita temukan, yang kita lihat adalah surah Al-Fatihah. Jadi pembuka Alkitab. Yang keempat, nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Mengapa dikatakan Ummul Kitab? Karena di sini dinyatakan bahwa isi kandungan dari surah Al-Fatihah itu adalah rangkuman dari seluruh yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dikatakan pula Ummul Quran, induk dari Al-Quran. Selanjutnya dikatakan pula Al-Mathani atau As-Sab'ul Mathani, artinya 7 ayat yang sering diulang-ulang. Mengapa sering diulang-ulang? Karena setiap rakaat dalam salat mesti dibacakan surah Al-Fatihah. Jadi minimal 17 kali dalam sehari surah ini dibaca berulang-ulang. Minimal. Tak ada salat tanpa bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian jamaah sekalian, dan seterusnya penamaan dari surah Al-Fatihah ini ada 12 nama dari surah Al-Fatihah. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, bahwa tata cara membaca surah Al-Fatihah di dalam salat dan di luar salat, beberapa keterangan terjadi pembedaan. Jadi ada beberapa keterangan dalam hadis Rasulullah SAW yang membedakan antara tata cara membaca surah Al-Fatihah di dalam salat dan di luar salat. Di antaranya yang pertama, bahwa pada dasarnya setiap kali kita membaca Al-Quran maka harus didahului dengan bacaan ta'awudz. Ta'awudz itu artinya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 98. Allah nyatakan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika engkau membaca Al-Quran, maka mohon perlindunganlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi surah Al-Fatihah termasuk Al-Quran tentunya. Maka ketika kita membaca, tentu tetap harus diawali dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam salat ya, di luar salat pun juga ya. Bedanya di dalam salat, maka A'udzu billahi minasyaitonir rajim itu dibaca sir. Dibaca sir. Sedangkan surah Al-Fatihah keseluruhannya yang 7 ayat itu bisa dibaca dengan jahar. Tetapi a'udzu itu dibaca dengan sir. Jadi jangan sampai dilupakan jamaah sekalian. Ketika kita sholat,
dan hendak membaca surah Al-Fatihah, jangan sampai lupa membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, bahwa ketika membaca Al-Fatihah di dalam salat, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita membaca ayat demi ayat. Di luar salat, silahkan dibaca meskipun hanya dengan satu nafas. Tapi tentu tetap dengan kaedah-kaedah tajwid. Ada kita lihat qari yang membaca Al-Fatihah dengan satu nafas. Silahkan di luar salat. Tetapi di dalam salat, maka dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca surah Al-Fatihah ayat demi ayat. Mengapa demikian? Karena setiap ayat itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan yang lain Rasulullah menyatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Apa itu mi'raj? Kita semua kenal dengan istilah Isra Mi'raj. Mi'raj itu artinya proses naiknya seorang hamba berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam salat kita bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdialog langsung kepada Allah, dan setiap ucapan kita dalam surah Al-Fatihah, pada surah Al-Fatihah itu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya mana? Ya hadits qudsi. Hadits qudsi yang sudah saya bacakan tadi. Saya ingin bacakan ulang jemaah sekalian tentang jawaban Allah Subhanahu wa taala pada bacaan surah Al-Fatihah di dalam salat kita. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha agung lagi maha mulia, maha perkasa lagi maha agung berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua bahagian. Wali abdi ma sa'ala. Dan hambaku akan memperoleh apa yang dia minta. Fa idza qala al-abdu, ketika sang hamba berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hamadani abdi. Oh, hambaku sudah memuji aku. Langsung dijawab oleh Allah, hambaku memuji aku. Wa idza qala al-abdu, dan ketika sang hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, athna alayya abdi. Oh, hambaku sudah menyanjung aku. Wa idza qala al-abdu, ketika sang hamba berkata maliki yaumiddin, bisa juga dibaca maliki yaumiddin dalam surah Al-Fatihah ini. Jadi ada dua kemungkinan bisa membaca maliki yaumiddin atau boleh pula maliki yaumiddin. Maka qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, majjadani abdi. Oh, hambaku sudah memuliakan aku. Dalam firman yang lain Allah nyatakan fawwada ilayya abdi. Oh, hambaku ini sudah menyerahkan urusannya kepadaku. Urusan dia serahkan kepadaku. Fa idza qala, dan ketika sang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dan hambaku. Wa li abdi ma sa'ala, dan hambaku akan memperoleh apa yang dia minta. Fa idza qala, maka ketika sang hamba berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala, Allah berfirman, hadza li'abdi. Ini bacaan ini, permintaan ini untuk hambaku, wa li'abdi ma sa'ala, dan hambaku akan memperoleh apa yang dia minta. Sekali lagi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwa bacaan Al-Fatihah dalam salat itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya menjadi hal yang mesti diperhatikan
bahwa membaca surah Al-Fatihah dalam salat hendaknya ayat demi ayat, karena setiap ayat ada jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya, apakah kalau membaca 2 ayat dalam satu nafas, bolehkah? Jawabannya tentu boleh. Sahkah salat? Tentu jawabannya sah. Tetapi persoalannya, apakah ini yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah? Jawabnya tidak. Karena yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa setiap ayat itu dibaca ayatan fa ayat demi ayat di dalam surah Al-Fatihah itu. Adapun sekali lagi di luar salat, silahkan membaca surah Al-Fatihah sesuai yang diinginkan, tetapi tentu dengan ketentuan bahwa tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya tentang bacaan surah Al-Fatihah ini ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Saya ingin mencoba membaca, mudah-mudahan para penonton memperhatikan dengan baik. Meskipun mohon maaf saya bukan qari, jadi suara saya mungkin tidak seindah dan tidak semerdu qari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau dalam salat, maka baik imam maupun makmum harus mengucapkan amin. Panjangnya a sama dengan panjangnya min. Amin. Tidak boleh panjang salah satunya atau pendek salah satunya. Amin. Itu artinya terimalah ya Allah. Terimalah permintaan kami ya Allah yang kami baca dalam surah Al-Fatihah. Kalau dibaca salah satunya pendek atau salah satunya panjang atau kedua-duanya pendek, seperti misalnya amin. Amin itu artinya amanlah. Atau amin hanya pendek, amin, sementara minnya panjang, amin itu artinya terpercaya. Atau dibaca hanya panjang, amin, itu artinya berimanlah. Sedangkan amin itu artinya terimalah ya Allah. Ini yang mesti diperhatikan oleh para jamaah yang bermakmum di belakang imam. Ya, dan ini bukan pengetahuan yang berat, cuma memerlukan perbaikan dan pembiasaan. Karena terbiasa kita salah, tentu sebuah hal yang memerlukan perjuangan untuk merubah kebiasaan yang salah meskipun itu kecil menurut kita. Tetapi tentu sangat berpengaruh di dalam sebuah makna, ya, apalagi ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Fatihah. Jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya, ada hal-hal yang sangat perlu diwaspadai ketika membaca surah Al-Fatihah. Di antaranya, ketika membaca alhamdu, alhamdu, yang membaca alhamdu, tentu ini sebuah masalah besar. Alhamdu itu artinya segala puji-pujian. Lillah hanya untuk Allah. Alhamdulillah.
segala puji-pujian hanya untuk Allah. Sedangkan kalau dibaca alhamdulillah, maka itu artinya kebinasaan milik Allah. Tentu ini berbahaya. Berbahaya. Yang kedua, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus ditekan. Iyyaka. Tidak boleh iyyaka. Tidak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu artinya hanya kepadamu ya Allah. Bukan yang lain, hanya kepadamu ya Allah. Kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah, tidak yang lain, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Sedangkan iyyaka, kalau tidak ditekan, iyyaka itu artinya matahari. Bahasa ammiyah, bahasa Arab ammiyah. Iyyaka itu artinya matahari, na'budu kami sembah. Wa iyyaka nasta'in itu artinya matahari kami minta tolong. Kami menyembah matahari, kami minta tolong kepada matahari. Tentu ini berbahaya. Syirkum billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kiranya ini diperhatikan jemaah sekalian. Kesalahan membaca tentu fatal. Fatal bagi yang membacanya. Kalau itu dalam salat, maka tentu keseluruhan kesalahan itu ditujukan kepada imam. Sebagai penanggung jawab totalitas kesalahan itu. Artinya kesalahan bacaan imam, maka menyebabkan seluruh makmum juga menjadi salah. Karena makmum nanti mengaminkan. Amin. Padahal salah baca. Maka kesalahan total ini, itu semua ditanggung oleh imam. Sebaliknya, kalau imamnya bagus, maka kemaslahatan dalam salat seluruh jamaah mendapatkannya. Itu sebabnya mengapa Rasulullah menyatakan syarat jadi imam harus aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya. Yang paling bagus bacaannya. Bagus ini dalam dua hal. Yang pertama, bagus tajwid dan makharijul hurufnya. Tata cara pengucapan huruf bagus, tajwidnya juga bagus. Yang kedua, hafalannya bagus. Jadi syarat pertama jadi imam adalah yang terbagus bacaannya di antara para jamaah. Fa in kanu fil qiraati sawa. Kalau ada dua orang atau lebih kualitas bacaannya sama, maka Rasulullah memberi pilihan kedua. Afqahuhum fid din. Siapa yang paling faqih dalam urusan agama? Faqih itu artinya yang paling banyak pemahamannya tentang urusan agama. Fa in kanu fil fiqhi sawa. Kalau ada dua atau tiga orang ini sama kualitas bacaannya, sama pula kualitas kefaqihannya, maka awwaluhum hijran. Siapa yang paling dahuluan hijrah? Fa in kanu fil hijrati sawa. Kalau mereka ini sama kualitas bacaannya, sama faqihnya, sama hijrahnya, maka pilihan yang keempat yaitu aqdamuhum sinna. Siapa yang paling tua umurnya? Hati-hati para hadirin sekalian, kadang-kadang kita salah, kita mengajukan menjadi imam orang yang paling tua umurnya. Tetapi persoalan bacaan, kualitas bacaan, hati-hati. Kalau dia tua, bacaan, kualitas bacaannya bagus, dan mohon maaf, alat ucapnya juga bagus. Di antara alat ucap itu adalah gigi. Karena ada beberapa huruf dalam pengucapan Al-Quran, maka itu ada peranan gigi. Ada peranan gigi. Kalau giginya sudah beberapa yang rontok, hilang, maka tentu akan mempengaruhi kualitas bacaan. Maka meskipun hafalannya bagus, tapi kualitas bacaannya disebabkan karena giginya yang rontok, yang sudah hilang, menyebabkan penyebutan hurufnya sudah tidak benar, maka ini juga bermasalah. Contoh, kata ithmun. Misalnya di surah Al-Hujurat, di sana dinyatakan, Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun. Tentu ini ada peranan gigi depan, ithmun. Tapi kalau gigi depan sudah tidak ada, maka ithmun bisa berubah menjadi ismun.
Ithmun, tha itu artinya dosa. Sedangkan ismun itu artinya nama. Merubah bacaan Quran tentu dosa. Dan kalau ini imam yang melakukan, tentu keseluruhan dosanya ditanggung oleh sang imam sendiri. Kita yang makmum tak boleh meneruskan kekurangan ini. Mohon maaf, dimusyawarahkan dengan bagus. Imam ini tentu harus dicarikan penggantinya yang kualitas bacaannya juga bagus. Jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini memberikan pengertian bahwa yang berhak mendapatkan pujian, yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak berhak mendapatkan pujian. Karenanya berhati-hati ketika kita melakukan sebuah kebaikan yang mendatangkan kemaslahatan untuk orang. Kemudian orang secara naluri kemanusiaan memuji kita. Maka dengan penuh kerendahan hati, ingatkan kepada orang yang memuji kita itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji-pujian yang Anda ucapkan tidak layak untuk saya. Pujian yang Anda ucapkan itu layaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melakukan kebaikan itu karena kehendak Allah, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada keadaan dan tak ada kekuatan kecuali karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, Allah beri kesempatan untuk berbuat baik, dan itu tentu menjadi kewajiban kita karena kita punya kesempatan untuk itu. Dan mungkin mereka punya hak untuk bisa menikmati kebaikan itu. Tetapi lagi-lagi kita bisa berbuat ini karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya hanya Allah yang berhak dipuji. Jangan sampai jamaah sekalian, ketika kita berbuat baik lantas ada orang memuji kita karena kebaikan kita, lantas kita menjadi bangga, besar kepala, maka tentu tidak layak ini kita lakukan. Ada orang juga yang tanpa dia sadari, ketika dipuji orang karena kebaikannya, dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tetapi batinnya, jiwanya merasa bangga karena pujian itu. Artinya tidak sejalan antara ucapan dengan keadaan batin yang bangga tadi. Ya, keadaan batin yang bangga dengan ucapan tentu tidak sejalan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini memberi pelajaran berharga bagi kita semua. Jadi kita sekali lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik. Maka itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dipuji karena kebaikan kita, ketahuilah bahwa yang berhak mendapatkan pujian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahmannya Allah berlaku untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rahmannya Allah berlaku hanya untuk seluruh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rahimnya, sayangnya Allah hanya diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah rahimnya Allah adalah setiap orang yang bertakwa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki yaumiddin. Allah lah yang menguasai, merajai hari pembalasan. Betapapun juga setiap manusia akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu, betapapun mahirnya mulut manusia bertutur kata ketika di dunia, ketika di yaumil hisab, di hari pertanggungjawaban nanti, tak ada manfaatnya mulut ini. Ya, Allah nyatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu, kami kunci mulut-mulut mereka.
wa tukallimuna aydihim, yang kami beri kesempatan berbicara adalah tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjulhum, kaki mereka yang memberikan persaksian, bima kanu yaksibun, disebabkan karena seluruh perbuatan-perbuatan mereka. Jadi pada hari itu jemaah sekalian, pada hari hisab, perhitungan, tak ada manusia yang perkasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta sampai manusia yang ketika dulu di dunia ini dia mengaku sebagai Tuhan, sebagai penguasa, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada hari itu, pada hari penghisaban itu, semua kekuasaan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil pada saat itu, adil menurut Allah, bukan adil menurut manusia. Adil menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tak ada penyembahan, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak ada pertolongan, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya menyembah itu dua keadaan umumnya. Yaitu yang pertama, bahwa dia ruku dan dia sujud. Meskipun al-ibadah al-khudu'u wat-tadallul, merendahkan diri dan menunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ya, bentuk penyembahan itu ada dua pada dasarnya, yang menjadi inti yaitu ruku' dan sujud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Karenanya tidak boleh seorang yang beriman, seorang muslim mendatangi dukun, mendatangi paranormal untuk meminta penjelasan tentang nasibnya. Tidak boleh. Ini bagian dari syirkum billah, dan ini sangat berbahaya terhadap konsistensi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulnya. Jalan yang lurus adalah jalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bukankah di dalam beragama ini kita harus tunduk dan patuh terhadap syariat Allah? Agama ini aturan dari Allah. Bukan manusia yang bikin-bikin aturan, tidak. Itu Allah nyatakan di dalam Al-Quran, di surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintah oleh Allah, melainkan mereka itu menyembah Allah penuh keikhlasan. Agama ini punyanya Allah. Ad-din lahuddin. Agama ini punyanya Allah. Jadi mereka yang ketika beragama, keseluruhan tata cara yang dipakai adalah tata cara yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini bukti bahwa orang itu ikhlas di dalam beragama. Karenanya tidak boleh ada unsur zan, praduga di dalam beragama. Tidak bisa. Inilah yang dituntut kita adalah ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian, inilah agama yang lurus. Agama yang berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa saya katakan dari Rasulullah? Rasulullah menyatakan, taraktu fikum amraini. Kutinggalkan kepadamu dua hal, dua perkara. Lan tadillu abada. Tidak akan pernah kalian sesat selama-lamanya. Ma in tamassaktum bihima. Selama kalian berpegang teguh kepada kedua hal. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah
Jadi Quran dan hadis ini dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hadis Rasulullah menjadi pedoman hidup yang kedua. Kenapa? Kita kembali karena Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad bertutur kata, berucap bukan menurut hawa nafsu pribadi beliau, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan Rasulullah tentu tidak lepas dari bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu dijelaskan, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat terhadap mereka. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kita minta supaya kita juga berjalan di atas jalan mereka. Dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 69. Allah nyatakan, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Siapa yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dibersamakan dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang mereka yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin, para nabi. Wasyuhada, wassiddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang saleh. Wassalihin, wasyuhada, orang yang mati syahid. Wassalihin, orang-orang saleh. Wahasun, orang yang gemar berbuat baik. Dan Allah kunci ayat itu dengan ulaika rafiqa. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kata rafiq adalah sebuah kata yang dilekatkan, yang dipakaikan kepada seseorang yang dekat dengan sesuatu yang lain. Buku ini ketika kemana-mana saya pergi, saya selalu membawa, tidak jauh dari saya, maka buku ini bisa dikatakan hadza rafiqi, ini teman dekatku. Istri saya, ketika kami berdua berjalan, bahu saya lengket dengan bahunya, saya gandeng tangannya, maka istri saya dapat dikatakan hiya rafiqati, dia adalah orang yang sangat dekat dengan saya. Jadi mereka yang 5 orang ini, 5 asnaf ini, yaitu an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang jujur, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang saleh, wahasun, orang yang gemar berbuat baik. Allah nyatakan ulaika rafiqa, mereka ini orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita minta kepada Allah supaya kita dibersamakan dengan salah satu dari mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai ya Allah, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang orang-orang yang dimurkai ini dan siapa orang-orang yang sesat? Ada 2 pendapat ulama dalam tafsir Al-Qurtubi. Di sini dinyatakan ad-dallin, pendapat yang pertama berkata jumhur ulama adalah al-maghdubi alaihim, yaitu al-yahud, wad-dallin, yaitu an-nasara. Kemudian pendapat kedua mengatakan al-maghdubu alaihim, yaitu al-musyrikun, wad-dallin hum al-munafiqun. Jadi kita tidak ingin berjalan di atas jalan yang mereka lalui. Artinya kita memohon kepada Allah agar kita tidak dikelompokkan oleh Allah dengan salah satu dari mereka. Karena mereka lah orang-orang yang lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan kehusyuan kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita aminkan di yang terakhir, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
menerima permintaan-permintaan kita dengan bacaan surah Al-Fatihah itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya, jemaah yang dirahmati Allah, ini yang terakhir. Bagaimana dengan, tadi kita sudah jelaskan di awal, bahwa bacaan ta'awudz itu menjadi keniscayaan ketika akan membaca surah Al-Fatihah, baik di dalam salat maupun di luar salat. Kalau di dalam salat tetap dia sir, kalau di luar salat silahkan dijaharkan bacaan ta'awudz. Misalnya di luar salat saya ingin membaca Quran, di luar salat saya mulai dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau mau lanjut berikutnya, di surah berikutnya, maka tidak usah baca ta'awuz. Cukup membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana dalam salat? Maka ta'awuznya sir. Ta'awuznya sir dalam hati. Saya mengucapkan ta'awuz dalam hati. Kemudian ketika membaca Al-Fatihah, maka bismillah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ini bisa jamaah temukan di dalam kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini bisa di-download di HP kita masing-masing. Kitab Bulughul Maram, bagaimana penjelasan Rasulullah tentang bismillah yang dibaca dalam surah Al-Fatihah. Saya ingin membacakan beberapa hadis tentang bacaan basmalah yang berkaitan dengan Al-Fatihah di dalam salat. Di luar salat, no problem, tidak ada masalah. Yang jadi masalah yang perlu kita fahami adalah di dalam salat. Saya bacakan beberapa hadisnya jemaah sekalian agar kita fahami, dan dengan kita memahami ini tentu kita lebih bijaksana. Saya katakan lebih bijaksana, bukankah pada dasarnya kita sepakat bahwa dalam beribadah harus ada tuntunan? Harus ada tuntunan. Rasulullah menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan amalan yang tak ada perintah, tak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Berlaku kaidah usul fikih yang menyatakan, al-aslu fil ibadati haramun illa wa ma'aha dalilun. Pada asalnya beribadah itu haram kecuali kalau ada keterangannya, ada dalilnya. Jadi dalam beribadah harus ada dalil. Harus ada dalil. Bagaimana kalau itu fatwa dari imam madhab? Maka kita harus yakin bahwa imam madhab tidak mungkin dia berfatwa tanpa dalil. Tidak mungkin. Karena seorang imam madhab itu tentu dia seorang mujtahid. Dan salah satu syarat menjadi mujtahid, dia harus hafal Quran, harus hafal hadis, harus tahu disiplin bahasa Arab, harus bisa mengeluarkan kaidah-kaidah hukum Al-Quran dan hadis tadi. Jadi fatwa imam madhab bukan fatwa manusia sembarangan. Dia ahlinya. Karenanya kita ini mesti percaya dan yakin bahwa dia jauh lebih ahli. Dan Allah merintahkan, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang punya pengetahuan jika kalian tidak tahu. Ahli zikir. Ustadz belum tentu ahli zikir. Karena seorang ustadz belum tentu memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi seorang mujtahid. Sekali
Sekali lagi persyaratan mujtahid, orang yang bisa berijtihad mengeluarkan fatwa, dia harus hafal Quran. Dia harus hafal hadis. Dia harus tahu kaedah-kaedah bahasa Arab. Dia harus bisa mengeluarkan dan mengambil kesimpulan hukum yang ada dalam Quran dan hadis berdasarkan pengetahuannya tadi tentang hukum-hukum dan kaedah bahasa Arab. Banyak persyaratannya jamaah sekalian. Dan tidak semua ustadz bisa memiliki ilmu itu, tidak semua. Alhamdulillah kalau ada ustadz yang memenuhi persyaratan itu, tapi bukan berarti dia mengabaikan pendapat imam madhab. Karena betapapun juga imam madhab sudah diakui keilmuannya oleh banyak orang. Jadi kita kembali, saya ingin membacakan beberapa hadis tentang persoalan basmalah yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah di dalam sholat. Hadis yang dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-297. Di sana dinyatakan, wa an Anasin radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Dari Anas radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, mereka semua yaitu Nabi, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, kanu yaftatihuna as-salata, mereka membuka salat bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Muslim menambahkan, wazada Muslim, Imam Muslim menambahkan, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha, di awal bacaan maupun di akhir bacaannya. Hadis sahih. Jadi kalau ada imam yang tidak kentara bacaan bismillahnya yang berkaitan dengan Al-Fatihah di dalam salat, ada dasarnya? Ada. Salatnya sah? Sah. Kenapa sah? Ada dasarnya. Dasarnya adalah hadis Rasul, di mana Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, mereka tidak menyebutkan secara kentara bismillahirrahmanirrahim. Di luar salat, masalah yang lain. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-299. Wa fi riwayatin li Ahmad, dan dalam riwayat Ahmad, wan Nasa'i, wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menjaharkan, tidak mengentarakan bismillahirrahmanirrahim. Berarti dibaca sir. Mereka tetap membaca cuma sir, tidak jahar. Mengapa demikian? Ya di dalam salat. Di dalam salat. Dasarnya mana pula? Hadis qudsi yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian pada hadis yang ke-300, wa fi ukhra, dalam hadis yang lain, Ibnu Khuzaimah, kanu yusirruna. Mereka semua, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, mereka mensirkan. Tidak jahar, mereka mensirkan. Sementara dalam hadis yang ke-301 dari Nuaim Al-Mujmir, dia berkata, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an." Saya pernah salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Faqara'a. Lalu beliau membaca, Abu Hurairah membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian beliau membaca Ummul Qur'an, maksudnya surah Al-Fatihah. Hatta idza balagha, sampai ketika tiba waladdallin. Qala, Abu Hurairah berkata, amin. Wa yaqulu kullama sajad. Dan beliau senantiasa membaca tiap kali sujud. Artinya setiap beliau sujud ada bacaannya. Wa idza qama minal julusi, dan juga beliau membaca ketika beliau berdiri dari duduk. Allahu Akbar. Ketika beliau berdiri dari duduk, beliau membaca Allahu Akbar. Ini aba-aba. Thumma yaqulu idza sallam. Kemudian Abu Hurairah berkata ketika beliau salam, sudah salam,
Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya ini, kata Abu Hurairah, adalah orang yang paling menyerupai salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Jadi ini salah satu hadis yang menyatakan menjadi dasar bahwa membaca basmalah dengan jahar boleh. Ya, boleh. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza qara'tumul Fatihata," kalau kalian membaca surah Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah kalian, baca pula lah oleh kalian, Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha. Karena sesungguhnya bismillah itu salah satu dari 7 ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Rawahu Daraqutni wa sawwaba waqfahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daraqutni, tapi dinyatakan bahwa hadis ini dibenarkan sebagai hadis mauquf. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, baik sir maupun jahar, silahkan. Silahkan menjadi pilihan kita. Yang tidak boleh adalah, jangan sampai karena imamnya tidak menjaharkan basmalah, sehingga makmum ada yang tidak mau mengikuti. Karena beranggapan bahwa salat ini tidak sah. Anggapan tentang tidak sah, tentu ini tidak berdasar. Yang kedua, ini bisa memecahkan ukhuwah Islamiyah. Merobek ukhuwah Islamiyah. Dan itu sama sekali tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi, kalau kita menjadi makmum, kita menjadi makmum di imam yang bacaan basmalahnya sir, maka tetap kita menjadi imam, salatnya sah. Kenapa salatnya sah? Karena ada dasarnya. Bagi imam yang menjaharkan basmalahnya, kita menjadi makmum, salat kita juga sah. Kenapa sah? Karena ada dasarnya. Yang tidak ada dasarnya adalah orang yang salat dan tidak membaca Al-Fatihah. Ini yang tidak ada dasarnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Persoalan bagaimana kita bermakmum, ada imam, ada makmum, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah atau tidak, itu masalah yang akan datang, yang lain yang akan datang bisa kita jelaskan. Demikian dahulu, jamaah yang dirahmati Allah, penjelasan kita tentang surah Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini ada tambahan pengetahuan pada kita semua, sehingga kita semakin berlapang dada, semakin bijaksana, ya. Kemudian ukhuwah Islamiyah tetap harus dijaga. Ukhuwah Islamiyah tetap harus dijaga. Beribadah selama ada dalilnya boleh. Tapi kalau ada dalil yang lebih kuat, maka selayaknya dalil yang lebih kuat itulah yang menjadi acuan kita. Kalau sekiranya ada hal-hal yang mau ditanyakan, jamaah sekalian, bisa diajukan pertanyaannya lewat komentar, diajukan pertanyaan lewat komentarnya di acara ini juga, dan insya Allah likulli su'alin jawab, setiap pertanyaan ada jawabannya. Kalau sekiranya saya belum tahu, yang ditanyakan itu saya belum tahu, maka insya Allah saya akan tetap cari tahu. Pada saat itu, ketika itu mungkin saya akan diam dahulu karena belum tahu. Dan diamnya saya sementara itulah jawaban saya. Namun saya akan tetap mencari tahu. Dan ketika saya tahu, insya Allah akan saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.